Pagi itu, ribuan Al-Quran dirampas dari tangan umat yang tak berdaya. Dan di tepi sungai Gangga, api disiapkan. Tapi tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Pagi itu datang seperti pagi-pagi sebelumnya di sepanjang sungai Gangga. Kabut tipis menggantung rendah, menyentuh atap-atap rumah sederhana warga Muslim yang telah menetap turun-temurun di tepian sungai. Suara air mengalir perlahan menenangkan jiwa, seakan tidak mengetahui bahwa ketenangan itu akan segera direnggut. Puluhan pandita datang beriringan. Langkah mereka teratur, namun dingin. Kehadiran mereka memecah keheningan. Rumah demi rumah didatangi, madrasah kecil tak luput dari pengawasan, dan tempat ibadah menjadi sasaran utama. Mushaf-mushaf Al-Quran diambil tanpa penghormatan, dicabut dari rak kayu, dari pelukan para orang tua dan dari tangan anak-anak yang belum sepenuhnya mengerti mengapa kitab suci itu harus dirampas. Air mata mengalir tanpa suara. Warga hanya bisa menyaksikan lembar-lembar wahyu diperlakukan sebagai benda biasa. Sungai Gangga tetap mengalir, seakan menampung kesedihan yang jatuh ke dalamnya. Pagi yang biasanya penuh doa berubah menjadi pagi yang syarat luka batin. Siang hari menjelang, dan di sebuah dataran terbuka di tepi sungai, ribuan mushaf yang telah dirampas dikumpulkan. Tumpukan itu menjulang tinggi, membentuk gundukan besar yang kontras dengan tenangnya air Gangga. Lembaran-lembaran yang biasa dibaca dengan khusyuk, kini terpapar angin dan debu. Ribuan warga berdatangan dari berbagai penjuru. Sebagian datang karena ajakan, sebagian karena rasa ingin tahu, dan sebagian karena kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Mata mereka tertuju pada tumpukan kitab yang diam, namun seakan menyimpan cahaya yang tak padam. Di antara kerumunan, waktu terasa melambat. Alam seolah menahan nafas. Burung-burung enggan mendekat, dan angin berembus pelan, membawa aroma sungai yang bercampur dengan firasat buruk. Tumpukan wahyu itu menjadi pusat perhatian, bukan sebagai sumber petunjuk, melainkan sebagai sasaran sebuah tindakan yang akan dikenang lama. Api dinyalakan ketika matahari berada tepat di atas kepala. Nyala pertama kecil, namun segera membesar, menjilat lembar demi lembar mushaf. Asap hitam membumbung ke udara, membawa serpihan abu yang berterbangan dan jatuh ke permukaan sungai. Sungai Gangga menjadi saksi bisu. Airnya memantulkan warna api, menciptakan pemandangan yang memilukan. Lembar wahyu yang terbakar berubah menjadi abu, namun maknanya seakan terangkat ke langit bersama asap. Alam tampak diam. Tidak ada hujan, tidak ada angin kencang, tidak ada petir. Namun di balik ketenangan itu, hukum sebab dan akibat mulai bergerak perlahan, tak terlihat oleh mata manusia. Ketika api akhirnya meredup, hanya tersisa abu dan sisa arang. Para pandita berdiri di hadapan hasil perbuatan mereka dengan rasa bangga. Bagi mereka, tindakan itu dianggap sebagai simbol keberanian dan kekuasaan. Kerumunan perlahan membubarkan diri. Tepi sungai kembali sepi, namun tidak lagi sama. Abu terserak di tanah, sebagian terbawa arus. Kesombongan menutupi kesadaran, membuat peringatan yang halus tak terbaca. Siang sore tampak kemerahan, seolah menyimpan pesan yang belum tersampaikan. Sungai tetap mengalir, membawa abu itu pergi bersama catatan sebuah peristiwa yang kelak akan terungkap maknanya. Hari-hari berlalu tanpa perubahan yang mencolok. Kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Namun di balik rutinitas itu, benih musibah mulai tumbuh. Sebuah virus infeksi mematikan muncul secara perlahan, menyebar tanpa suara. Gejalanya datang tiba-tiba, tubuh melemah, nafas tersengal, dan panas tinggi menyerang tanpa pandang usia atau status. Ketakutan mulai merayap menggantikan euforia yang sempat terasa setelah kejadian di tepi sungai. Tidak ada yang langsung mengaitkan wabah itu dengan kejadian sebelumnya. Namun waktu memiliki cara sendiri untuk membuka tabir. Penyakit menyebar dengan cepat, rumah sakit penuh, tenaga medis kewalahan, dan kota-kota di sekitarnya mulai menunjukkan tanda kepanikan. Jalan-jalan yang biasanya ramai menjadi lengang. Beberapa pandita yang terlibat dalam peristiwa pembakaran, termasuk yang pertama merasakan dampaknya. Tubuh mereka melemah, dan rasa takut mulai menggantikan kesombongan. Sungai Gangga kembali mengalir tenang,
seakan tidak terpengaruh oleh kegelisahan manusia di sekitarnya. Masyarakat mulai bertanya-tanya, meski belum berani menyimpulkan. Ada rasa tidak nyaman yang tumbuh, seperti bayangan yang mengikuti setiap langkah. Di tengah kepanikan, ingatan tentang peristiwa di tepi sungai mulai muncul kembali. Beberapa orang mengaitkan musibah yang terjadi dengan tindakan yang telah dilakukan. Kesadaran itu datang perlahan, seperti cahaya redup di ujung lorong gelap. Sebagian masyarakat mulai merenung tentang batas kekuasaan manusia dan kesucian yang telah dilanggar. Rasa penyesalan tumbuh, meski tidak semua berani mengakuinya. Waktu terus berjalan, dan wabah belum menunjukkan tanda mereda. Di sisi lain, warga Muslim yang kehilangan mushaf memilih jalan kesabaran. Mereka berkumpul dalam keterbatasan, menguatkan iman di tengah ujian. Tanpa kitab fisik, ayat-ayat yang telah tertanam di hati menjadi penguat. Keyakinan bahwa wahyu tidak bisa dimusnahkan oleh api memberi mereka ketenangan. Mereka percaya bahwa keadilan ilahi tidak pernah salah alamat, meski cara kerjanya seringkali melampaui pemahaman manusia. Wabah terus menyebar, dan alam seolah menjadi cermin bagi perbuatan manusia. Sungai Gangga yang menjadi saksi awal tetap mengalir tanpa henti. Airnya membawa pesan bahwa alam mencatat, meski tidak berbicara. Manusia mulai menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Kesombongan runtuh, digantikan rasa takut dan introspeksi. Apa yang dianggap kemenangan ternyata meninggalkan luka yang jauh lebih dalam. Kisah ini berakhir dengan pemahaman yang pahit namun perlu. Api tidak pernah mampu memadamkan cahaya wahyu. Musibah yang datang bukan sekedar hukuman, melainkan peringatan agar manusia menghormati batas dan kesucian. Dari tepi sungai Gangga, hikmah itu mengalir ke segala arah. Keadilan Tuhan tidak pernah tertidur, dan kesabaran orang beriman selalu menemukan jalannya. Waktu menjadi saksi bahwa kebenaran tidak bisa dibakar, dan keangkuhan selalu berakhir pada penyesalan.